Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Alas Buto Ringin. Kebangkitan raksasa buto terkutuk yang menciptakan bencana di masa lalu. Cerita ini ditulis oleh Ristory, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Alas Buto Ringin. Desa Songgolawu, sebuah desa kecil yang terletak di jantung Jawa Tengah, memancarkan kedamaian dengan hamparan sawah hijau yang menyejukkan mata dan hutan lebat yang mengelilinginya. Desa ini dengan segala pesonanya tampak seperti tempat yang tenang dan tentram, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. 6 mahasiswa dari kampus ternama di Jawa Tengah baru saja tiba di depan gapura desa yang megah. Mereka adalah Arjuna, Ragil, Rizal, Torik, Lina, dan Tari yang datang untuk melaksanakan KKN. Kedatangan mereka di desa Songgolawu bukanlah tanpa alasan. Mereka mendapatkan rekomendasi khusus dari seorang dosen yang pernah mengunjungi desa ini beberapa tahun yang lalu. Akses jalan ke sini ternyata sulit juga ya, Jun. Maka dari itu desa ini cocok banget untuk kita melaksanakan KKN. Terlebih lagi, desa ini jarang dikunjungi orang luar. Meskipun udah ada listrik, masih banyak yang belum menggunakannya, Zal. Mereka benar-benar masih menjaga keasrian desa. Ternyata di zaman yang udah modern ini masih ada aja ya desa seperti ini. Ya justru itu yang membuat desa ini terasa damai. Mereka berbaur dan berkumpul di teras rumah, tidak seperti di kota yang dikit-dikit buka handphone. Keenam mahasiswa itu melanjutkan perjalanan mereka menuju rumah Mbah Darso, kepala desa Songgolawu. Juna sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari salah satu dosennya yang bernama Pak Joko, bahwa Mbah Darso adalah orang yang sangat dihormati di desa ini dan merupakan kunci untuk memahami lebih dalam tentang desa Songgolawu. Juna celingukan menerka-nerka mencari di mana rumah Mbah Darso berada. Warga desa sedang sibuk dengan aktivitasnya di tengah sawah. Tidak memungkinkan untuk Juna bertanya pada mereka. Belok kanan atau kiri ini, Jun? Mereka berhenti di sebuah persimpangan jalan, bingung ingin mengambil arah mana. Pak Joko hanya memberitahu kalau rumah Mbah Darso berbeda dari rumah yang lainnya, namun sejak tadi mereka hanya melihat rumah warga biasa. Itu ada ibu-ibu bawa bakul, kita tanyain aja dia. Seorang wanita berjalan membawa bakul berisi sayuran yang sepertinya baru dipetik dari kebun. Rizal mengarahkan mobil untuk mendekat ke arahnya. Wanita itu berhenti melangkah, menatap asing ke arah Juna dan rombongannya. Juna turun dari mobil menyalaminya dengan sopan. Terjadi perbincangan singkat di antara mereka, sambil sesekali menunjuk ke satu arah. Setelahnya Juna kembali ke mobil, menyampaikan perbincangan singkat tadi pada temannya. Kita ikuti jalan ini aja, nanti di depan persawahan ada rumah joglo, di sana rumah Mbah Darso berada. Rizal menyalakan kembali mesin mobilnya lalu mengikuti arah yang ditunjukkan oleh warga tadi. Jalan yang sempit dan berbatu memaksa mereka untuk berhati-hati. Sesekali mereka kembali bertanya pada penduduk setempat untuk memastikan arah yang mereka ambil benar menuju rumah Mbah Darso. Setelah menempuh 10 menit perjalanan, akhirnya mereka tiba di sebuah rumah tua dengan halaman luas dan pepohonan rindang di sekelilingnya. Sepertinya ini rumahnya. Mereka berjalan mendekat lalu segera mengetuk pintu rumah. Tak lama kemudian pintu terbuka dan seorang lelaki tua dengan senyum ramah menyambut mereka. Assalamualaikum, Mbah. Apa benar ini rumah Mbah Darso? Benar, saya Mbah Darso.
Pasti kalian mahasiswa yang dikatakan Joko akan melaksanakan KKN di desa ini yo. Juna dan yang lainnya tersentak. Mbah Darso sudah mengetahui lebih dulu. Mungkin Pak Joko yang sudah menyampaikannya lebih dulu pada Mbah Darso. Benar Mbah, saya Arjuna dan ini teman-teman saya, Ragil, Rizal, Torik, Lina, dan Tari, yang akan melaksanakan KKN di desa ini. Senang bertemu kalian semua. Mari masuk dan duduk dulu. Saya akan jelaskan beberapa hal. Satu persatu dari mereka mulai turun dari mobil, duduk di ruang tamu sederhana rumah Mbah Darso. Meski rumahnya tidak terlalu besar, namun suasananya begitu nyaman. Maaf ya, cuma ada teh dan ubi rebus. Saya belum sempat ke kota untuk membeli makanan ringan. Mbah Darso keluar membawa 6 cangkir teh hangat dan 2 piring ubi rebus. Meskipun baru mengenal beberapa menit yang lalu, sifat ramah tamah Mbah Darso membuat mereka senang bisa mengenal dirinya. Tidak usah repot-repot Mbah. Ya tidak repot Le, saya senang bisa kedatangan tamu pemuda yang peduli dengan desa-desa kecil. Mereka mulai berbicara tentang tujuan dan tugas mereka untuk 2 bulan ke depan di desa tersebut. Mbah Darso mendengarkan dengan cermat penjelasan dari Juna. Selama 2 bulan ke depan mereka akan fokus pada beberapa kegiatan utama. Selain itu mereka juga akan melakukan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan listrik dan teknologi untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Kita akan mencoba membantu sebaik mungkin Mbah. Itu rencana yang sangat baik, saya senang mendengarnya. Banyak sekali yang bisa kalian bantu di sini. Mbah Darso menerima mereka dengan senang hati. Ia mengajak mereka berkeliling desa untuk menunjukkan lokasi-lokasi yang memerlukan perhatian khusus. Mari saya ajak kalian berkeliling desa agar kalian bisa melihat sendiri kondisi di sini. Baik Mbah, kami siap. Juna dan teman-temannya menitipkan perlengkapan mereka di rumah Mbah Darso dan hanya membawa buku serta pulpen untuk mencatat apa saja yang perlu mereka lakukan. Mereka berjalan menyusuri jalan-jalan desa, mengamati kondisi infrastruktur, berinteraksi dengan warga dan mencatat berbagai hal yang memerlukan perhatian. Mereka berjalan melewati jalan setapak menuju sumber air utama desa. Sebuah mata air yang mengalir jernih dari perbukitan. Airnya tampak segar dan bening. Namun saluran-saluran yang menyalurkan air tersebut mulai terlihat usang dan berlubang. Ini sumber air utama desa. Airnya masih bersih tapi salurannya mulai rusak. Tanah yang berada di samping saluran akan masuk ketika hujan, membuat air menjadi sedikit keruh. Mungkin kita bisa buat filter air agar bisa menyaring kotoran yang masuk ke saluran, Mbah. Oh, terima kasih nak, mungkin itu akan sangat membantu. Mereka melanjutkan perjalanan ke berbagai lokasi lain yang membutuhkan perhatian. Mbah Darso menjelaskan semua yang paling dibutuhkan oleh warga, seperti perbaikan irigasi air, peningkatan fasilitas pendidikan, dan pengendalian hama di perkebunan. Setelah mencatat semua kebutuhan desa, Mbah Darso mengajak mereka menuju rumah yang akan mereka tempati. Mereka berjalan menyusuri pinggiran sungai yang jernih dan mengalir tenang. Banyak warga yang sedang mencuci pakaian, memancing, serta anak-anak yang sedang mandi dengan riang. Namun ketika mereka sampai di pinggiran sungai yang lebih sepi, mereka melihat sebuah jembatan kayu yang tampak usang namun masih kokoh. Di sana ada sebuah pelang menutupi jembatan dengan tulisan "Dilarang melewati jembatan". Arjuna dan teman-temannya berhenti sejenak, kebingungan. "Mbah, ada apa dengan jembatan itu? Apakah rusak atau bagaimana?" Jembatan ini bukan rusak, tapi memang tidak boleh dilewati. Memangnya kenapa, Mbah? Banyak setannya ya, Mbah? Mbah Darso seketika menoleh ke arah Torik dengan ekspresi wajah tidak mengenakan. Dia tidak memberitahu apa yang ada di sana dan apa nama tempat itu. Mbah Darso hanya menegaskan, "Demi keselamatan kalian, jangan pernah masuk ke sana. Tempat itu terlarang." Dengan perasaan penasaran yang masih tersisa, mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah yang akan mereka tempati. Rumah itu kecil dan sederhana, namun masih layak untuk dihuni. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu.
Dengan atap genteng yang sebagian sudah ditambal, di halaman depan terdapat pohon mangga yang rindang memberikan keteduhan di siang hari. Rumahnya kecil namun masih layak untuk disinggahi. Hanya sedikit berdebu saja. Tidak apa-apa, Mbah. Nanti biar kami yang bersihkan. Kami sangat berterima kasih karena sudah boleh menempati rumahnya. Mbah Darso mengangguk. Mereka kembali ke rumah Mbah Darso untuk mengambil barang bawaan agar bisa segera merapikan rumah tersebut. Malam itu setelah merapikan barang-barang dan membersihkan rumah, mereka berkumpul di ruang tengah. Obrolan ringan pun berlanjut menjadi diskusi serius mengenai rencana kerja dan pembagian tugas selama KKN. Di tengah diskusi, Thorik bertanya pada Juna mengenai jembatan yang sebelumnya membuat dirinya penasaran. Jun, menurutmu kenapa jembatan itu dilarang untuk dilewati? Karena apa sih? Aku nggak tahu, mungkin masih banyak binatang buas di sana, makanya dilarang. Kalau ada binatang buas, kenapa jembatan itu dibangun? Bukankah hal itu malah membuat binatang buas lebih mudah menuju desa dibandingkan harus melewati sungai? Juna berpikir sejenak, perkataan Thorik ada benarnya juga. Jika bukan untuk dilewati, lalu untuk apa jembatan itu dibangun dan mengapa dilarang untuk dikunjungi? Gak usah dipikirin lah. Ikuti aja aturan di desa ini, fokus sama tugas KKN kita. Tapi Jun, hutan di sana terlihat begitu asri. Jika dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, itu bisa menambah perekonomian desa ini. Kalaupun bisa, mereka pasti udah lebih dulu menggunakannya, Rick. Pasti ada alasan kenapa mereka tidak menggunakan lahan di sana. Udah nggak usah dibahas lagi. Aku mau ke rumah Mbah Darso dulu untuk menjelaskan pekerjaan besok. Aku ikut, Jun. Juna mengiyakan ucapan Lina. Mereka berdua segera beranjak menuju rumah Mbah Darso. Thorik dan yang lainnya menunggu di rumah, namun rasa penasaran dengan hutan yang dilarang untuk dimasuki membuat pikiran Thorik tidak tenang. Dia benar-benar ingin tahu penyebab warga desa tidak menggunakan lahan di sana. Aku mau keluar dulu cari angin. Aku ikut. Jangan lama-lama keluarnya, Thorik, Ragil. Nanti Juna nanyain. Thorik dan Ragil berjalan menggunakan senter HP mereka sebagai penerangan. Suasana desa begitu gelap, rumah-rumah hanya diterangi lampu minyak yang redup. Jalanan sepi, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Gelap banget ya, Gil. Di kota kita jarang lihat tempat setenang ini. Iya, suasananya beda banget. Serem tapi terasa damai. Gil, gimana kalau kita ke pinggiran sungai? Aku pengen lihat jembatan itu. Oke aja sih, tapi jangan lama-lama. Kita nggak mau kena masalah. Mereka berjalan menyusuri pinggiran sungai. Cahaya senter HP mereka memantul di permukaan air, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak. Belum sampai di jembatan, dari kejauhan mereka melihat seorang pria parubaya memakai baju Jawa bergaris coklat dan belangkon. Membawa obor yang menarangi langkahnya, pria itu melintasi jembatan menuju desa. Gil, lihat tuh. Bukannya kata Mbak Darso, warga desa nggak ada yang mengunjungi hutan di seberang sungai? Iya, dari mana orang itu ya? Siapa dia? Ayo kita hampiri dia. Aku ingin tahu lebih banyak. Sesampainya di tempat pria itu, Thorik tidak sengaja menyenteri wajahnya. Dia terkejut melihat wajah pria itu yang begitu sangar. Dengan satu mata yang hanya berwarna putih, pria itu marah saat Thorik menyenterinya. Apa yang kalian lakukan di sini? Maaf, Pak. Kami cuma penasaran. Kami dengar hutan di seberang sungai ini dilarang untuk dikunjungi. Tapi Anda dari sana. Siapa kalian dan kenapa baru pertama kali saya melihat kalian? Kami mahasiswa KKN yang baru tiba pagi ini, Pak. Nama saya Thorik dan dia Ragil. Orang itu memperhatikan mereka dengan tatapan tajam, membuat Thorik dan Ragil saling pandang merespon kehadiran orang asing yang tiba-tiba ini. Tak lama kemudian orang itu memperkenalkan diri. Namaku Kikarta. Thorik masih penasaran. Kenapa Bapak keluar dari hutan di seberang sungai malam-malam begini? Aku sedang memeriksa ladang singkong yang berada di hutan seberang. Bukannya hutan di seberang itu dikeramatkan dan warga tidak boleh ke sana? Kalian dibohongi oleh Darso. Hutan itu bernama Alas Butoringin.
Bukan hutan keramat ataupun hutan menyeramkan. Mereka membuat mitos itu hanya karena ingin membuat orang luar tidak ke sana. Sebab di sana ada sebuah pusaka keramat dan pasak emas 24 karat yang berukuran cukup panjang. Emas 24 karat? Ya, emas 24 karat. Jika kalian ingin melihatnya, aku bisa menunjukkannya. Thorik dan Ragil saling bertanya dalam hati mengenai ajakan tersebut, namun rasa penasarannya menggebu membuat Thorik tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Baiklah Pak, bisa antar kami melihat pasak emas dan pusaka yang ada di sana. Mari ikuti aku. Tapi ingat, jangan beritahu siapapun tentang ini. Thorik dan Ragil mengikuti Ki Karta melewati jembatan, memasuki hutan yang dikeramatkan oleh warga desa. Perasaan mereka campur aduk antara antusiasme dan ketakutan. Dalam gelap malam, mereka melangkah semakin dalam ke dalam misteri yang mungkin lebih besar dari yang mereka bayangkan. Thorik dan Ragil mengikuti Ki Karta menyeberangi jembatan. Cahaya obor Ki Karta dan senter HP mereka adalah satu-satunya penerangan dalam kegelapan malam. Sesampainya di seberang, mereka berhenti di sebuah gerbang besi yang sudah berkarat. Jika dilihat dari seberang gerbang dan pagar besi itu tertutup oleh semak-semak dan pepohonan yang rimbun. Ki Karta membuka gerbang berderit itu dan mengajak mereka masuk ke dalam. Senyum jahat terpancar dari wajah Ki Karta seolah memiliki niatan tersendiri. Thorik dan Ragil memperhatikan sekeliling. Hutan di sana sangat banyak ditumbuhi pohon kapuk dan beringin. Ragil tak jarang mengelus tengkuknya karena merinding. Atmosfer di tempat itu terasa begitu berbeda. Napas mereka sedikit sesak seolah ada tekanan yang membuat jantung mereka berdebar lebih kencang. Mereka sampai di satu tempat di tengah hutan. Ada sebuah pura besar yang dihiasi gambar-gambar religius bergambar sosok Buto. Ki Karta menunjuk ke arah candi. Tepat di depan candi ada sebuah pasak emas yang tertancap di sebuah altar yang bertuliskan aksara Jawa. Thorik dan Ragil berjalan mendekati pasak tersebut dengan menyenteri. Cahaya senter memantul di permukaan emas yang berkilauan. Pasak emas ini begitu nyata. Mereka ingin bertanya tentang sejarah pasak tersebut pada Ki Karta, namun saat menoleh, Ki Karta sudah tidak berada di tempatnya. Perasaan cemas dan penasaran semakin membuncah dalam diri mereka. Mereka saling pandang, merasa bingung dan sedikit takut. Loh, kemana Ki Karta? Ya aku nggak tahu lah. Perasaan dia tadi masih di sini. Apa jangan-jangan dia memang sengaja membiarkan kita masuk ke sini? Gak apa-apa, nggak usah takut. Aku mau lihat pasak emas itu dulu. Lagi pula aku masih ingat jalan untuk pulang. Thorik tidak memperdulikan hilangnya Ki Karta. Pikirannya seolah sudah dikendalikan oleh rasa penasaran yang membuncah. Firasat Ragil mulai tidak enak. Dia celingukan memperhatikan sekitar tempat itu dengan cemas. Thorik, kita harus pergi dari sini. Thorik tidak mengindahkannya. Dia mendekat ke pasak emas tersebut lalu menggenggamnya. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Ragil panik menarik bahu Thorik cukup kencang karena sedang menggenggam pasak emas itu. Thorik tertarik membuat pasak terlepas dari altar. Sabar Gil, takutan amat sih jadi orang. Lihat nih pusakanya jadi lepas. Firasatku gak enak, Rik. Sekejap angin berhembus lebih kencang dari sebelumnya, menerbangkan dedaunan kering dan debu membuat pandangan mereka sulit. Dari dalam candi besar muncul dua cahaya merah seperti mata. Kabut tipis mulai menghiasi hutan tersebut. Suara tawa siapa itu, Rik? Gak tahu aku juga. Suara tawa yang menggema tiba-tiba muncul dari arah candi. Thorik dan Ragil menoleh ke arah candi. Perlahan mata merah yang berada di dalam candi mulai mengeluarkan kepalanya. Sosok besar bermata bulat dengan taring yang mencuat dari mulutnya muncul dari dalam candi. Itu makhluk apa, Rik? Gak mungkin. Bagaimana bisa makhluk mitos itu ada di sini? Maksud kamu? Itu Buto, Gil. Rasa takut Thorik dan Ragil semakin memuncak saat melihat makhluk besar itu mendekat. Suara langkah kaki yang berat mulai menghiasi hutan tersebut semakin menambah ketegangan. Tidak hanya itu saja, dari balik pepohonan muncul sosok-sosok menyeramkan lainnya.
pocong hitam, kuntilanak merah, dan berbagai makhluk mengerikan lainnya. Mereka mengelilingi Thorik dan Ragil, membuat keduanya terjebak di tengah lingkaran makhluk-makhluk menyeramkan. Kita harus keluar dari sini, Ragil. Ragil mengangguk, wajahnya pucat pasi. Thorik menggeletakkan pasak yang terlepas dari altar di tempat tersebut. Mereka berdua segera berlari, namun makhluk-makhluk itu tampak semakin mendekat. Tawa yang mengerikan dan suara langkah kaki berat semakin menekan psikologis mereka, membuat setiap langkah terasa berat. Dengan rasa takut yang semakin membuncah, mereka mencoba mencari jalan keluar dari hutan yang kini terasa seperti labirin mengerikan, berusaha menghindari makhluk-makhluk yang mengepung mereka. Atmosfer semakin mencekam, seolah hutan itu hidup dan ingin menelan mereka bulat-bulat. Tiba-tiba sesosok makhluk besar berbulu menghadang jalan mereka, membuat Thorik dan Ragil seketika terhenti berlari. Thorik menoleh ke kanan dan ke kiri mencari arah yang tidak ada sosok menyeramkan. Namun percuma saja, tidak ada jalan yang aman untuk mereka. Setiap sudut hutan dihiasi oleh siluet hitam besar serta makhluk menyeramkan lainnya yang melayang di udara. Gimana nih, Ri? Kita lari kemana? Banyak banget sosok yang muncul. Mereka ada di mana-mana. Kita harus menerobos salah satu arah. Dengan ketakutannya semakin memuncak, Thorik dan Ragil berusaha mencari jalan keluar. Namun tiba-tiba sebuah batang kayu menghantam tengkuk mereka berdua hingga membuat mereka seketika tidak sadarkan diri. Kalian tidak akan bisa lari dari sini. Di dalam candi besar di tengah alas Butoringin, Ki Karta berlutut pada sosok bertubuh besar yang duduk di singgasana di dalam candi. Sosok itu adalah Surogandru, makhluk dengan aura mengerikan yang memancarkan kekuatan gelap. Karta, apakah kau berhasil mencegah mereka? Bawa mereka ke hadapanku. Sudah lama aku tidak memakan daging manusia. Tuan Surogandru, kumohon bersabarlah. Waktunya hampir tiba. Biarkan aku mempersiapkan segalanya. Hanya tinggal 3 hari lagi untuk mengembalikan seluruh kekuatanmu. 3 hari lagi. Sudah terlalu lama aku menunggu. Ki Karta panik namun tetap memohon. Tuan, mohon bersabarlah sedikit lagi. Hanya 3 hari lagi, dan semua kekuatanmu akan kembali. Setelah itu kau bisa mengerahkan semua pasukanmu dan mendapatkan tumbal manusia sebanyak yang kau inginkan. Baiklah, kalau begitu, 3 hari lagi aku akan mengerahkan semua pasukanku untuk membawakan tumbal manusia. Dan kau, Ki Karta, akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Terima kasih, Tuan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku harus kembali ke desa Songgolawu agar tidak dicurigai oleh warga. Pergilah, dan pastikan tidak ada yang merusak rencanaku. Baik, Ndoro. Ki Karta beranjak dari hadapan Dorogandru, kembali ke desa dengan hati yang penuh rencana licik. Sementara itu, Thorik dan Ragil masih tergeletak tidak sadarkan diri di dalam candi. Di sisi lain, Juna dan Lisa sudah berjalan pulang dari rumah Mbah Darso. Sesampainya di rumah singgah mereka, Tari dan Rizal sedang berada di teras rumah celingkukan dengan wajah khawatir. Ada apa? Kalian seperti sedang mencari sesuatu? Thorik dan Ragil tadi bilang mau cari angin sebentar, tapi sampai sekarang belum balik. Juna dan Lina saling pandang. Merasa ada yang tidak beres, mereka segera menaruh peralatan dan berkas yang sebelumnya mereka bawa. Tiba-tiba firasat Juna terasa tidak enak. Dia segera menuju kamarnya, mengambil sebuah benda dari dalam tasnya, lalu kembali ke teras. Aku akan pergi ke rumah Mbah Darso. Rizal, jaga Lina dan Tari di sini. Jangan biarkan mereka pergi kemana-mana. Tenang aja, Jun. Aku akan memastikan mereka aman.
Juna segera bergegas menuju rumah Mbah Darso. Malam itu hampir mencapai puncaknya, tepatnya pukul 11 malam. Jalanan desa yang sepi menambah ketegangan dalam hatinya. Sesampainya di rumah Mbah Darso, Juna mengetuk pintu dengan terburu-buru. Tak lama kemudian Mbah Darso keluar. Ada apa Juna? Kenapa malam-malam begini datang ke sini? Maaf Mbah, sudah mengganggu malam-malam begini. Saya membutuhkan bantuan Mbah Darso sekarang. Masuklah, kita bicara di teras. Juna duduk di teras mencoba menenangkan diri sebelum menjelaskan situasinya. Mbah, Torik dan Ragil teman saya belum kembali sejak keluar rumah untuk cari angin. Saya khawatir terjadi sesuatu pada mereka. Apakah mereka menyebutkan arah mana yang mereka tuju? Torik tadi sempat membicarakan tentang jembatannya dilarang untuk dilewati, Mbah. Saya takut mereka pergi ke sana. Apa? Bisa bahaya jika mereka benar-benar ke sana. Memangnya ada apa di sana, Mbah? Mbah Darso menarik nafas dalam-dalam lalu berdiri dari duduknya dan masuk ke dalam rumah. Jika benar Torik dan Ragil pergi ke tempat itu, Mbah Darso harus cepat menyusul mereka. Ayo sudah, kita ke sana. Sambil jalan saya akan jelaskan. Juna mengangguk dan berjalan bersama Mbah Darso menuju jembatannya dilarang untuk dilewati. Suasana begitu tenang, namun entah mengapa ada tekanan yang Juna rasakan. Di seberang jembatan itu ada sebuah hutan keramat yang tidak boleh dimasuki manusia. Juna mendengarkan dengan cermat cerita dari Mbah Darso. Mbah Darso menjelaskan bahwa hutannya berada di seberang jembatan itu adalah alas Buto Ringin. Sebuah hutan tempat bersemayamnya Buto Terkutuk dan pasukannya. Ada sebuah segel yang menahan mereka untuk keluar dari hutan tersebut. Maka dari itu siapapun dilarang untuk memasukinya. Berarti banyak Buto di hutan itu, Mbah. Saya juga belum bisa memastikannya, tapi dari leluhur turun-temurun dikatakan bahwa hutan itu adalah sarang Buto. Jika sosok-sosok yang ada di sana sampai keluar dari hutan itu, desa Songgolawu dan desa yang berbatasan dengan hutan itu akan dalam bahaya. Memangnya apa yang akan terjadi, Mbah? Mbah Darso menatap Juna. Cahaya obor yang menerangi wajahnya yang serius membuat suasana seketika menjadi tegang. Pertumpahan darah secara sepihak. Juna tersentak saat Mbah Darso mengucapkan hal tersebut. Saat ingin sampai di jembatan, tiba-tiba 3 orang warga dengan obor di tangan masing-masing berteriak, "Mbah Darso!" Mbah Darso menoleh. Wajah ketiga orang itu terlihat begitu panik, seperti sedang terjadi sesuatu. Ada apa? Kenapa kalian lari-larian malam hari seperti ini? Anakku Jayanti kerasukan, Mbah. Istri saya juga mengalami hal yang sama, Mbah. Dia kerasukan dan menyakiti dirinya sendiri dengan membenturkan kepalanya ke dinding. Mbah Darso dan Juna saling pandang. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kenapa tiba-tiba banyak orang yang kerasukan? Pikiran itu seketika menghantui otak Juna. Mbah Darso bingung harus membantu yang mana dulu. Lebih baik kita tolong warga desa dulu, Mbah. Setelahnya kita susul Torik dan Ragil. Mbah Darso mengangguk. Juna tidak ingin mengambil resiko. Dia tidak tahu di mana Torik dan Ragil berada. Jadi lebih baik menolong yang sudah pasti lebih dulu, terutama karena mereka adalah warga desa setempat. Juna hanya bisa berharap kalau Torik dan Ragil akan baik-baik saja. Juna dan Mbah Darso bersama warga yang menghampiri mereka segera menuju ke tempat kejadian. Mereka berjalan dengan cepat, diterangi oleh cahaya obor di tengah kegelapan malam. Langkah mereka terdengar tergesa-gesa, mencerminkan kepanikannya dirasakan oleh semua orang. Di rumah Imin, salah seorang warga yang anaknya kerasukan, terlihat gadis kecil bernama Jayanti sedang bertengger di atas pohon rambutan depan rumahnya. Tingkahnya aneh, dia mengelus-elus rambutnya sembari sesekali tertawa dengan suara yang menyeramkan. Matanya hanya menunjukkan bagian putihnya saja, tanpa sedikit pun terlihat bola matanya. Mbah Darso mendekati pohon rambutan dengan hati-hati. Turunlah sebelum aku bacakan doa. Jayanti yang kerasukan menoleh dengan tatapan tajam ke arah Mbah Darso. Wajahnya terlihat begitu kesal dan marah. Tidak ingin berlama-lama, Mbah Darso segera membacakan ayat kursi dengan suara lantang dan penuh dengan keyakinan. Seketika sosok yang merasuki Jayanti menutup kuping sembari berteriak kepanasan. Suaranya melengking dan menakutkan. Tak lama kemudian, suaranya mulai mengecil dan sekelebat bayangan merah keluar dari tubuh Jayanti dengan cepat.
Tubuh Jayanti terkulai lemas dari pohon, namun Juna dan warga lainnya sudah siap menjaga di bawah. Mereka menangkap tubuh Jayanti dengan hati-hati, memastikan dia tidak terluka. Mbah Darso dia masih menatap ke arah di mana sekelebat bayangan merah tadi melesat. Dia terkejut saat melihat sosok itu pergi ke alas Butoringin. Ini adalah pertanda buruk. Ayo kita segera menuju rumah Komar. Sesampainya di rumah Komar, mereka menemukan istri Komar terikat di tiang tengah rumahnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi marah dan matanya kosong. Hanya putihnya yang terlihat. Mbah Darso mendekati Komar dengan raut wajah yang serius. Apa yang terjadi? Tadi istri saya habis buang air kecil, tapi karena lama saya menghampirinya. Saya menemukan dia sedang berjalan merangkak di sudut rumah sambil menyeringai. Dia membenturkan kepalanya ke dinding, jadi saya harus mengikatnya. Mbah Darso mengangguk mengerti. Dia mendekati istri Komar dan menggapai kepalanya dengan penuh keyakinan. Mbah Darso mulai membacakan ayat suci. Istri Komar menjerit sambil meracau tidak jelas. Sosok yang merasuki tubuhnya mengeluarkan ancaman menakutkan. Dalam 3 hari, Suragantur penguasa alas Butoringin akan kembali mendapatkan kekuatannya. Kalian semua akan mati menjadi santapannya. Setelah berucap demikian, tubuh istri Komar terkulai lemas. Mbah Darso segera keluar rumah mencari tahu kemana sosok itu pergi. Seperti sebelumnya, sosok yang merasuki istri Komar juga mengarah ke alas Butoringin. Ayo Juna, kita harus segera menuju sungai mencari temanmu. Ada yang ingin kupastikan juga di sana. Di sepanjang perjalanan mereka melihat banyak sosok berkeliaran. Sosok-sosok berwujud kuntilanak, pocong dan makhluk menyeramkan lainnya ada di setiap sudut gelap desa Songgolawu. Kehadiran mereka menambah suasana mencekam malam itu. Ada yang tidak beres. Kenapa, Mbah? Sosok-sosok yang muncul berasal dari alas Butoringin. Seharusnya mereka tertahan di sana dan tidak bisa keluar dari hutan itu. Lalu apa penyebab mereka bisa keluar, Mbah? Ada yang melepas pasar sukmo yang menahan mereka di sana. Mbah Darso menjelaskan bahwa ia pernah diceritakan oleh orang tuanya yang tidak lain adalah kepala desa sebelum dirinya mengenai pasak sukmo yang berada di alas Butoringin. Pasak sukmo adalah segel yang menahan energi gaib di sana, sehingga makhluk-makhluk seperti pocong, kuntilanak, dan lainnya tertahan. Jika pasak itu terlepas, energi gaib di sana akan terlepas kembali. Apa buto yang disegel di sana juga akan mendatangi desa, Mbah? Mendengar perkataan sosok yang merasuki istri Komar yang tadi, sepertinya ada hal yang membuat buto yang bersemayam di sana tidak menampakkan diri saat ini. Dia mengatakan dalam 3 hari desa akan lenyap dan penguasa alas Butoringin akan mendapatkan kembali kekuatannya. Berarti apa mungkin dia mengumpulkan kekuatannya kembali sepenuhnya terlebih dahulu, Mbah? Mungkin saja, tapi bisa juga dia menunggu waktu yang tepat. Menunggu waktu yang tepat? 3 hari ke depan akan bertepatan dengan malam 1 Suro. Makhluk seperti mereka akan mendapatkan kekuatan tambahannya begitu besar dan bebas untuk berkeliaran. Berarti bisa gawat kalau sampai itu terjadi. Mbah Darso mengangguk, wajahnya tampak serius. Mereka berdua berjalan semakin cepat, berusaha mencapai sungai sebelum malam semakin larut dan situasi semakin berbahaya. Sesampainya Juna dan Mbah Darso di pinggir sungai, mereka tertegun melihat banyak sosok mengerikan berkeliaran di pinggir sungai. Sosok-sosok tersebut keluar masuk alas Butoringin membuat suasana semakin mencekam. Tidak mungkin kita masuk ke dalam alas Butoringin sekarang. Itu sama saja mengantarkan nyawa. Tapi Mbah, aku tidak bisa membiarkan Torik dan Ragil begitu saja. Ini terlalu berbahaya, Juna. Namun Juna tidak bisa membiarkan Torik dan Ragil begitu saja. Tekadnya bulat untuk memastikan mereka baik-baik saja. Dia berlari mengeluarkan sebuah benda dari saku celananya. Sebuah benda seukuran jari telunjuk tergenggam di tangannya. Juna membaca sebuah mantra, dan tiba-tiba benda yang ia pegang bercahaya lalu berubah bentuk menjadi seukuran 30 cm. Apa itu? Mbah Darso terkejut merasakan energi besar dari benda yang digenggam oleh Juna. Dia segera berlari menyusul Juna melewati jembatan menuju alas Butoringin.
Sosok-sosok yang berada di sana berusaha menghadang Juna, namun lantunan ayat suci yang dia bacakan membuat semua makhluk yang menghalanginya kepanasan lalu pergi dari hadapannya. Tepat di depan gerbang alas Butoringin, Mbah Darso dan Juna berhenti sejenak. Mbah Darso kagum pada Juna. Dia tidak menyangka bahwa Juna bukanlah anak sembarangan, terutama dengan pusaka yang dipegangnya. Kenapa kau tidak memberitahuku kalau dirimu mampu menggunakan ilmu batin? Dan pusaka apa itu? Aku dapat merasakan energi yang luar biasa. Ini pusaka Bajra Gada, Mbah. Warisan dari keluargaku. Bajra dan gada ini berbentuk seperti tongkat dengan ujung berbentuk cakar berduri yang melambangkan petir dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan energi negatif. Sementara ujung lainnya adalah gada, senjata dengan kepala bulat yang kokoh digunakan untuk menghantam dan menangkis serangan. Pada zaman prakemerdekaan, senjata ini salah satu senjata yang digunakan sebagai alat perlawanan untuk mengusir penjajah. Di tanah Pasundan pada zaman itu senjata ini populer karena bahan yang digunakan sangat sederhana. Dengan kata lain, bisa dibuat dari bahan yang keras seperti kayu jati dan besi. Namun seiring berjalannya waktu, senjata ini sudah begitu dilupakan sehingga keberadaannya biasanya hanya bisa ditemukan di museum. Mbah Darso masih takjub dengan pusaka milik Juna. Selain bentuknya yang terlihat menarik, namun energi gaibnya juga benar-benar terasa. Mbah Darso dapat merasakan kalau pusaka itu bukanlah pusaka sembarangan. Ayo Mbah, kita masuk mencari Torik dan Ragil, atau Mbah Darso ingin menunggu di sini saja? Tidak, Juna. Aku kepala desa di sini. Aku akan menemanimu untuk masuk ke dalam. Mbah Darso membuka gerbang alas Butoringin. Mereka mulai melangkah masuk. Saat kaki mereka baru selangkah menyentuh tanah alas Butoringin, angin besar berhembus dari arah dalam hutan. Juna dan Mbah Darso tersentak, sekaligus merinding merasakan tekanan energi dari angin yang berhembus itu. Kakinya terasa berat untuk melangkah, bahkan Mbah Darso dibuat gemetaran dengan keringat di keningnya. Tekanan energi apa ini? Baru kali ini aku merasakan energi sebesar dan mengerikan seperti ini. Juna masih mematung, dadanya terasa sesak akibat tekanan energi yang ada di alas Butoringin. Tidak heran apabila hutan ini disegel untuk menahan energi gaibnya. Ada sosok yang begitu mengerikan di dalam sana. Juna, lebih baik kita meminta bantuan lagi untuk mencari mereka. Ini terlalu berbahaya. Juna menoleh ke arah Mbah Darso yang keningnya sudah dibasahi keringat. Juna memejamkan mata. Tangannya ia taruh di dadanya, lantunan doa mulai terucap dari mulutnya. Dirinya menarik nafas perlahan untuk menstabilkan diri dari tekanan energi gaib itu. Setelahnya kembali menoleh ke arah Mbah Darso. Aku tahu Mbah, tapi aku harus memastikan terlebih dahulu di mana dan bagaimana keadaan mereka. Setelahnya baru kita pikirkan untuk penyelamatan. Juna tahu kalau sosok yang berada di alas Butoringin bukanlah sosok sembarangan. Baru kali ini Juna dibuat merinding hingga membuatnya sesak nafas. Namun dirinya juga harus memastikan bagaimana keadaan kedua temannya itu. Jangan nekat Juna, resikonya adalah nyawamu sendiri. Mbah Darso, tunggu di sini saja, aku pastikan akan kembali secepatnya. Mbah Darso menghela nafas. Juna tetap memaksa untuk masuk ke dalam. Tidak ada pilihan lain lagi. Sebagai kepala desa Songgolawu, ini juga menjadi tanggung jawabnya. Tidak, aku akan ikut masuk ke dalam, tapi kita hanya mengecek saja, tidak untuk bertarung. Iya Mbah. Mereka melangkah lebih dalam ke hutan. Setiap langkah terasa semakin berat. Bayangan sosok-sosok menyeramkan. Juna dan Mbah Darso terus masuk ke dalam hutan dengan tekanan energi gaib yang semakin kuat. Sosok-sosok bayangan hitam besar memperhatikan mereka dari kegelapan. Namun anehnya tidak ada satupun dari sosok itu yang menyerang mereka. Rasa takut semakin menjadi membuat Juna membaca sebuah amalan. Ujung gada dari pusakanya bersinar dan membentuk kubah cahaya yang menyelimuti mereka. Dengan cahaya perlindungan itu, Mbah Darso menjadi semakin tenang. Terima kasih Juna. Setibanya mereka di pusat energi besar yang mereka rasakan, Mbah Darso dan Juna bersembunyi di semak-semak memperhatikan sebuah candi kuno yang cukup besar dengan relief ukiran bergambar buto. Di depannya ada sebuah altar. Mbah Darso terkejut saat melihat altar tersebut. Kenapa Mbah?
Seharusnya di altar itu ada sebuah pasa sukmo. Berarti benar firasat yang aku rasakan sebelumnya. Ada yang mencabut pasa sukmo sehingga sosok gaib di hutan ini bisa memasuki desa. Juna mengangguk bertanya-tanya sosok apa yang berada di dalam candi itu. Bahkan perisai yang ia buat menggunakan pusaka miliknya tidak mampu menahannya. Ingat, kita tidak akan masuk ke dalam candi itu, terlalu berbahaya. Juna mengangguk setuju lalu mengambil posisi duduk bersila dengan tangan menangkup di depan dada. Mbah Darso memandangnya dengan bingung. Apa yang sedang kamu lakukan, Juna? Aku ingin mencoba merasakan energi kehidupan di dalam candi. Dengan itu kita tidak perlu masuk ke dalam. Kita bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam sana tanpa harus menghadapi bahaya langsung. Baiklah, lakukanlah. Aku akan berjaga di sini. Juna mengambil posisi duduk bersila dengan tangan menangkup di depan dada. Ia memejamkan matanya dan mulai memfokuskan pikirannya. Meskipun tekanan energi dari sosok yang berada di dalam candi sangat kuat, ia mencoba mencari jejak energi kehidupan Thorik dan Ragil di tengah-tengah kekuatan gelap yang mendominasi tempat itu. Dalam keheningan, Juna merasakan adanya getaran halus yang menandakan kehidupan. Energi yang ia rasakan semakin jelas mengarah pada keberadaan Thorik dan Ragil. Namun tiba-tiba kekuatan hitam seperti asap pekat dengan mata merah menyeruak ke dalam pikirannya. Juna tersentak merasakan tekanan luar biasa dari kekuatan tersebut. Apa yang terjadi, Juna? Aku merasakan energi kehidupan dari Thorik dan Ragil. Mereka ada di dalam candi, namun tiba-tiba kekuatan hitam yang sangat kuat menyerang pikiranku. Itu berarti sosok di dalam candi sudah sadar akan kehadiran kita. Kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya. Juna dan Mbah Darso segera bergegas untuk keluar dari alas Butoringin. Suara berdebum terdengar dari dalam gua, disusul suara raungan yang memekakkan telinga. Mbah Darso dan Juna mulai panik. Mereka berlari secepatnya menuju gerbang alas Butoringin. Sosok-sosok bayangan hitamnya sebelumnya hanya memperhatikan mereka kini mulai bergerak mendekat. Beberapa sosok bertubuh besar dengan taring panjang menghadang arah mereka untuk keluar. Juna mengangkat pusakanya ke langit. Dan tiba-tiba kabut tebal menyelimuti mereka. Juna menggenggam tangan Mbah Darso agar tidak terpisah. Kabut itu adalah kabut yang diciptakan oleh Juna untuk mengalihkan pandangan sosok yang menghadang. Meski di dalam kabut, Juna masih dapat menemukan jalan dengan jelas. Mereka tiba di gerbang alas Butoringin, namun sosok-sosok menyeramkan itu bersama sosok kuntilanak, pocong dan yang lainnya masih mengikuti mereka. Jika dibiarkan, warga desa akan dalam bahaya. Juna menyentuh tanah di depan gerbang lalu mengangkat tangan satunya yang masih menggenggam pusaka miliknya. Sebuah mantra terucap dari mulutnya, ujung gada bersinar dengan sekuat tenaga. Juna menancapkan ujung gada ke tanah. Seketika gelombang energi tercipta, sosok-sosok yang mengikuti mereka terhembas. Tidak lama setelahnya, cahaya putih menyebar dari ujung gada, membentuk sebuah penghalang. Setidaknya ini bisa menahan mereka untuk sementara waktu. Kita harus mencari bantuan sebelum perisai gaib yang aku buat berhasil ditembus. Mbah Darso mengangguk memahami situasi genting yang mereka hadapi. Mereka berdua kemudian berlari meninggalkan gerbang alas Butoringin dengan Juna meninggalkan pusakanya yang tertancap di tanah sebagai penghalang sementara. Mereka harus cepat, waktu tidak banyak dan ancaman dari hutan gelap itu bisa saja sewaktu-waktu menembus pertahanan gaib yang telah dibuat Juna. Di sepanjang perjalanan kembali ke rumah singgah, pikiran Juna terus berputar mencari cara untuk menyelamatkan Thorik dan Ragil, serta melindungi desa dari ancaman gaib ini. Dia tahu mereka harus bertindak cepat dan meminta bantuan pada orang yang memiliki kemampuan yang sama dengannya untuk menghadapi kekuatan gelap yang semakin mendekat. Di sebuah desa terpencil di Gunung Kidul, dua orang pria baru pulang dari suatu tempat dengan membawa keranjang bambu yang biasa digunakan untuk mengangkut hewan ternak. Mereka berjalan sambil bercakap-cakap dengan penuh semangat, terutama soal penjualan entok. Aku kok masih gak percaya ya kalau entok yang kamu jual tadi laku cepet banget. Ya jelaslah aku Landra. Aku kan yang jual. Alah gayamu. Pasti kamu ancam pakai Arijo biar pada beli. Enak wae nek ngomong sembarangan. Yundalah. Terus? Jadi gini Ndra,
Pertama aku datengin pasar pagi-pagi buta. Orang-orang belum pada bangun, aku udah standby di sana. Begitu ada yang bangun langsung aku teriak, "Entok seger, entok seger." Terus? Mereka langsung pada datang gitu? Iya, ada ibu-ibu yang nanya, "Mas, entok seger yo?" "Ya bu, baru semalam aku mandiin, kasih bedak bayi biar wangi." Oh no, wahai kamu Coro. Itu namanya teknik marketing desa, Dra. Memang orang kota aja yang punya ilmu marketing, Mahendra dan Kuncoro sampai di rumah Mbah Arya. Terlihat di teras rumah Mbah Arya sedang duduk dengan seseorang. Mahendra segera menghampiri ke teras rumah. "Arlingga, dari kapan kamu di sini?" "Belum lama, Dra." Kuncoro menaruh keranjang entok di belakang rumah lalu menghampiri Arlingga. Kuncoro ingin berjabat tangan dengan Arlingga, namun Mahendra mencegahnya. Tanganmu iku lo bekas telek entok. Cuci dulu sana." Sambil menggerutu, Kuncoro menuju ke kolam ikan di halaman rumah. Mbah Arya yang melihat itu mengambil sandalnya dan berteriak, "Jangan cuci tangan di kolam, nanti ikannya pada mendem." Untuk yang kesekian kalinya, Kuncoro meracau tidak jelas menuju keran yang berada di samping rumah. Arlingga tertawa melihat kejadian itu. Mereka kembali duduk di teras. "Ada apa, Lingga? Sepertinya ada hal penting sampai-sampai kamu kesini seorang diri." "Aku membutuhkan bantuanmu dan Aswan. Mbak Seno sedang ada urusan dan tidak bisa menemaniku, jadi dia menyuruhku minta bantuan padamu dan Aswan." "Memangnya ada apa?" "Temanku sedang berurusan dengan sesuatu yang mungkin akan berhubungan dengan nyawa banyak orang di sebuah desa yang bernama Songgolawu." "Songgolawu? Di mana itu?" "Itu desa yang berdekatan dengan sebuah alas yang dilarang untuk dimasuki, yaitu alas Butoringin." Mahendra tersentak dan seketika saling tatap dengan Mbah Arya. Hutan itu adalah salah satu yang pernah disebutkan Ki Aji Boyo kepadanya. Salah satu dari alas pitu. "Alas Butoringin?" Arlingga mengangguk. Mahendra tidak menyangka kalau dia akan mendengar nama salah satu hutan dari alas pitu. "Dua temannya dari temanku masuk ke hutan tersebut dan tidak bisa kembali dari sana. Dia mengatakan kalau ada seseorang yang mencabut pasak sukmo yang digunakan untuk menahan energi gaib di sana. Semua makhluk yang selama ini tertahan berdatangan meneror warga desa. Sekarang desa itu sedang dalam bahaya. Temanku tidak bisa menahan sosok yang berada di alas Butoringin terlalu lama. Ada sosok kuat yang bersembunyi di dalamnya." Mahendra terdiam menerka-nerka apakah mungkin sosok kuat itu adalah salah satu dari Panglima Segoro Geti yang bersemayam di alas Butoringin seperti yang dikatakan Ki Aji Boyo. Jika memang iya, seharusnya ini juga ada kaitannya dengan Eyang Sena. Mahendra mencoba mencerna semua yang dikatakan Arlingga mengaitkan dengan cerita dari Ki Aji Boyo. Mahendra merasa memang ini adalah tanggung jawab yang memang harus ia emban, meneruskan apa yang sudah dilakukan Eyang Sena di masa lalu sebelum bencana besar terjadi. Di tengah perbincangan yang serius, Kuncoro tiba membawa kertas bon hasil jual entok milik Mbah Arya. Mbah Arya menerimanya lalu memberi Kuncoro upah separuh dari hasil jual entok. Kuncoro senang. "Asik, malam ini bisa ngajak Serintil makan sate kelatak lo." Kuncoro menghitung uang jatah yang diberikan Mbah Arya. Tak lama setelahnya, suara knalpot motor Honda klasik terdengar di halaman rumah. Aswan baru saja pulang membawa bungkusan, membuat Kuncoro segera berlari ke arahnya. Sesampainya di tempat Aswan, Kuncoro berseru, "Martabak keju Yowan." "Kalau urusan makanan penciumanmu tajam ya Coro?" "Ya jelas toh, 2 kilometer juga bakal kecium loh." Aswan segera menuju teras. Melihat ada Arlingga, dia langsung menjabat tangan dengan Arlingga lalu menaruh martabak di meja. Tiba-tiba Aswan berucap, "Kapan kita akan berangkat?" Arlingga dan Mahendra saling pandang, terkejut bagaimana Aswan bisa tahu. Namun Aswan langsung menjelaskan, "Kalau bukan masalah besar, Arlingga pasti tidak akan ke sini," ucap Aswan sambil menepuk tangan Kuncoro yang ingin menyomot martabak dengan kedua tangannya. "Ambil satu-satu, jangan rakus." "Arlingga butuh bantuan kita.
temannya sedang dalam masalah besar di desa yang berdekatan dengan alas Butoringin. Alas Butoringin? Itu kan salah satu dari alas pitu yang pernah disebutkan Ki Aji Boyo. Masalah apa yang mereka hadapi di sana? Temanku Juna sedang berurusan dengan kekuatan gaib di sana. Dia butuh bantuan kita untuk menyelamatkan desa dan teman-temannya. Aswan menoleh ke arah Mahendra yang terlihat begitu serius bukan tanpa sebab. Ini berhubungan dengan salah satu panglima Segoro Geti, salah satu panglima berwujud raksasa buto bernama Surogandru. Permasalahan kali ini mungkin akan lebih besar dari permasalahan yang mereka hadapi sebelumnya, mengingat kekuatan Nyai Lawe yang juga salah satu panglima Segoro Geti. Mbah Arya memperhatikan mereka bertiga. Dia dapat melihat sedikit kecemasan yang terpancar dari cucunya Mahendra dan Aswan. Mungkin ini terlalu cepat, tapi Mbah Arya yakin kalau mereka bisa mengatasinya. Setelah kejadian bertemu dengan Nyai Lawe, Mahendra dan Aswan sudah meningkatkan ilmu batinnya, meski beberapa teknik masih belum sepenuhnya mereka kuasai. Pergilah, ini adalah takdir yang sudah ditentukan. Simba percaya kalian mampu melakukannya. Mahendra dan Aswan menoleh ke arah Mbah Arya, tersenyum lalu memberi sebuah anggukan. Mbah Arya menyuruh mereka untuk membersihkan diri sekaligus menyuruhnya untuk sholat asar sebelum berangkat ke tempat teman Arlingga. Kamu ikut gak, Coro? Ya, aku sembahyang di rumah. Sekalian mau isi tenaga buat nanti malam ngajak Serintil ngedrip, makan sate kelatak sama naik kora-kora loh. Memangnya kamu bisa ngedrift, Coro? Ya jelas no, supaya bisa seperti orang-orang jalan berdua. Arlingga menoleh ke arah Aswan dan Mahendra sambil menahan tawahnya. Aswan tahu apa yang dimaksud Kuncoro, membuatnya seketika menarik kupingnya. Itu lo ngedet, bukan ngedrift, Kroco. Anak orang mau kamu aja ngepot. Udah ganti Yohan. Dari dulu emang ngedet namanya, Kroco. Wes lah, terserah, yang penting intinya itu. Aku pulang dulu loh. Mahendra dan Arlingga hanya bisa menggeleng sembari tertawa. Wong desa satu ini memang selalu di luar pemahaman manusia biasa. Mereka masuk ke dalam rumah untuk membersihkan diri dan mengajak Arlingga untuk sholat bersama. Selesai sholat, Mahendra dan Aswan menyiapkan barang bawaan mereka, menaruh di tas kain kecil. Setelahnya mereka berpamitan terlebih dahulu dengan Mbah Arya dan Uti, lalu menghampiri Arlingga di teras rumah, siap untuk berangkat. Simba percaya kalian mampu melakukannya. Jaga pikiran dan hati kalian. Jangan terbawa emosi. Mereka akan senang jika kalian lepas kendali. Mahendra dan Aswan mengangguk mengerti agar tidak terjadi seperti kejadian sebelumnya. Mahendra sudah berlatih keras untuk mengendalikan emosi dan pikirannya. Hati-hati di jalan, jangan lupa doa. Dan jika udah selesai cepat pulang supaya Simbamu tidak khawatir. Mahendra dan Aswan menoleh bersamaan ke arah Mbah Arya yang sudah mengalihkan pandangannya melihat langit-langit rumah. Mahendra hanya bisa tersenyum melihatnya. Baik Uti, kami akan berhati-hati dan akan cepat kembali. Satu persatu dari mereka mencium tangan Mbah Arya dan Uti lalu melangkah menuju gerbang rumah. Namun seketika terhenti kembali dan saling pandang. Kita naik apa ke sana? Lewat kebun belakang rumah Mbah Arya. Mahendra dan Aswan saling pandang, bingung. Mereka menoleh bersamaan ke arah Arlingga yang melempar senyum ke arah mereka. Permasalahannya berhubungan dengan takdir seringkali datang tanpa diundang, membawa kita pada jalan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Begitu pula yang aku rasakan sekarang. Takdir telah membawaku dan teman-temanku pada sebuah misi yang berat dan penuh resiko. Kami tiba di sebuah gapura desa dengan papan bertuliskan Desa Songgolawu. Aku tidak menyangka sekarang Arlingga mampu membuka portal gaib di mana saja. Pantas saja dia sampai di rumah Mbah Arya tanpa adanya tanda kendaraan yang dia tumpangi. Kamu sekarang udah bisa membuka portal gaib di mana aja ya, Lingga? Meskipun aku bisa menggunakan portal gaib, ada batasan untuk menggunakannya. Jika tidak dalam keadaan genting, aku tidak akan menggunakannya. Sebab itu aku menguras separuh kekuatanku. Sepertinya Arlingga sekarang sudah bertambah kuat. Bagaimana kalau lain kali kita latih tanding bersama?
mungkin aku akan kalah telak. Udah ayo Arlingga, kita ke tempat temanmu berada. Arlingga mengangguk dan mulai memimpin jalan. Kami bertiga melangkah menuju desa dengan tekad bulat, siap menghadapi apapun yang akan kami temui di sana. Atmosfer desa Songgolawu terasa berat dan mencekam, membuat kami semakin waspada. Di depan mata kami masalah besar sudah menanti, dan kami harus bersiap menghadapi ancaman dari Alas Botoringin serta Panglima Segoro Getih yang menakutkan, yaitu Surogantru. Setiap langkah terasa semakin berat. Pikiran tentang apa yang akan kami hadapi terus berputar di benakku. Aku menoleh ke arah Aswan, melihatnya tetap tenang dan penuh percaya diri. Arlingga yang berjalan di depan kami juga tampak fokus. Mereka adalah teman-teman yang bisa kuandalkan. Kami terus melangkah menyusuri jalan desa yang tampak sepi sekali. Angin berhembus kencang membawa aroma hutan yang khas. Hatiku berdebar lebih kencang saat mengingat cerita Ki Aji Boyo tentang Alas Botoringin. Salah satu dari Alas Pitu, pertemuan kami dengan Nyai Lawe telah memberi kami pelajaran berharga. Kali ini aku sudah lebih siap untuk menghadapi mereka. Aku akan lenyapkan semua yang membuat orang lain menderita, sekalipun itu Raja Iblis. Bisikku dalam hati sambil terus melangkah bersama teman-temanku menuju pusat masalah yang menunggu di desa Songgolawu. Kami harus siap menghadapi apapun demi melindungi banyak nyawa yang tidak berdosa. Kami tiba di sebuah rumah singgah tempat teman Arlingga menginap. Di sana ada 2 orang pria muda dan 2 orang wanita muda dan seorang pria parubaya. Mereka semua berdiri saat melihat kedatangan kami. Salah seorang pemuda segera menghampiri Arlingga dan berterima kasih karena sudah mau repot datang ke desa Songgolawu. Terima kasih banyak Arlingga sudah mau datang. Bukan masalah Jun, dulu juga kamu sudah membantuku. Kamu datang dengan siapa? Arlingga menepuk jidat, lupa memperkenalkan aku dan Aswan. Mahendra, Aswan, kenalkan, ini Juna temanku. Arlingga memperkenalkan temannya itu pada kami. Saat berjabatan tangan dengan Juna, aku merasakan ada sebuah getaran yang aneh. Juna juga tampak terkejut, seolah merasakan sesuatu yang tidak biasa dariku. Namun aku hanya melempar senyum untuk meredakan ketegangan. Ayo, mari kita duduk di teras. Di teras, Juna memperkenalkan kami dengan Mbah Darso dan 3 temannya yang lain, yaitu Rizal, Lina, dan Tari. Saat berjabat tangan dengan Mbah Darso, ekspresinya sama seperti Juna. Dia memperhatikanku dari atas sampai bawah. Kau memiliki teman yang menarik, Juna. Juna hanya tersenyum. Kami duduk di teras. Suasananya terasa tegang namun penuh tekad. Arlingga bertanya permasalahan yang ada di desa Songgolawu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini, Juna? 2 teman kami masuk ke Alas Botoringin. Namun mereka terjebak di sana karena ada pasak sukmo yang dicabut. Energi gaib membuat sosok yang bersemayam di Alas Botoringin keluar dan mengganggu warga. Apa itu pasak sukmo yang kamu sebutkan tadi? Pasak sukmo adalah penyangga energi gaib yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib di Alas Botoringin. Jika pasak itu dicabut, energi gaib yang kuat akan keluar dan menyebabkan kekacauan. Aku penasaran sebenarnya siapa yang membuat pasak itu. Jika pasak itu mampu menahan energi gaib yang berada di Alas Botoringin, pastinya orang itu sangat kuat dan bukan tandingan Surogantru. Siapa yang menaruh pasak itu di sana, Mbah? Saya sendiri tidak tahu pasti mengenai siapa yang memasang pasak itu di Alas Botoringin. Namun dari cerita yang beredar antara desa yang berdekatan dengan Alas Botoringin, konon ada seorang pengembara yang membelah jiwanya untuk membuat pasak itu. Maka dari itu pasak tersebut dinamakan pasak sukmo. Namun belum ada yang tahu pasti cerita itu benar atau tidak. Pengembara? Aku menoleh ke arah Aswan. Aku tahu dia pasti memikirkan hal yang sama denganku. Namun aku harus mencari tahu terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan. Bagaimana keadaan sekarang? Apakah sosok-sosok di sana masih mengganggu warga? Untuk sementara ini mereka tertahan karena pagar gaib yang aku buat dengan pusaka milikku. Namun itu hanya solusi sementara.
Lalu bagaimana keadaan temanmu sekarang? Aku bisa merasakan energi kehidupan mereka dari candi besar yang berada di tengah alas Butoringin. Namun aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Ada sosok yang mengerikan bersemayam di sana. Merasakan tekanan energinya saja membuatku sesak nafas dan sulit untuk melangkah. Sosok apa yang berada di sana? Entahlah, aku belum melihat wujudnya, tapi banyak sekali buto di hutan itu. Saya pernah mendengar ada salah satu raksasa buto yang mengerikan di sana. Dia adalah pemimpin semua buto yang berada di alas Butoringin. Kalau tidak salah, sosoknya bernama Surogandru. Aku dan Aswan saling pandang saat mendengar nama itu. Aku tahu masalah ini lebih besar dari yang pernah kami hadapi sebelumnya. Namun kali ini kami sudah siap untuk menghadapi Panglima Segoro Getih. Sejak kejadian bertemu dengan Nyai Lawe, kami sudah berlatih keras mempersiapkan diri untuk menghadapi sosok Nyai Lawe ataupun Surogandru. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dalam batinku. Itu adalah Jologandru, sosok yang bersemayam di cincin Pancasona. Mahendra, jangan anggap remeh Surogandru. Lebih baik hindari pertarungan langsung. Akan banyak korban berjatuhan jika kalian memaksa bertarung di alas Butoringin. Tunggu waktu yang tepat dan buat strategi agar pertarungan terjadi di tempat yang tidak ada orang lain. Itu akan memperkecil kemungkinan korban berjatuhan. Aku tersentak dari lamunanku ketika Aswan menepuk bahuku. Mereka semua melihatku dengan tatapan penuh tanya. Malah ngelamun. Mikirin apa, Andra? Aku rasa kita harus fokus pada penyelamatan terlebih dahulu. Tidak perlu berhadapan dengan Surogandru sekarang. Kenapa tidak langsung dikalahkan saja? Dengan kita menggabungkan kekuatan, apa masih tidak cukup untuk mengalahkannya? Supaya tidak ada korban yang jatuh lagi. Aku menghela nafas mencoba menjelaskan. Surogandru bukanlah sosok sembarangan. Dia pemimpin ras buto di alas Butoringin. Jika kita memaksa bertarung, dampaknya bisa merugikan warga desa. Maka dari itu malam ini kita fokus ke penyelamatan dua teman Juna. Setelah itu baru kita pikirkan langkah selanjutnya untuk mengalahkannya sekaligus mencari Pasak Sukmo. Kedua teman Juna mungkin tahu kemana Pasak Sukmo itu. Arlingga tampak merenung sejenak sebelum mengangguk setuju. Kami semua tahu betapa seriusnya situasi ini. Mbah Darso dan yang lainnya juga mengerti dengan apa yang aku maksud. Kami tidak boleh bertindak ceroboh jika sudah berhubungan dengan nyawa seseorang. Malam hari tepat setelah sholat Isya, kami mulai berangkat menuju alas Butoringin. Kami berangkat hanya berempat. Aku, Arlingga, Aswan, dan Juna. Mbah Darso tetap tinggal di desa untuk mengantisipasi apabila ada sosok yang mengganggu warga desa lagi. Kami berhenti di sebuah jembatan dengan tulisan dilarang masuk. Juna menceritakan pada kami kalau warga desa memang dilarang untuk memasuki hutan tersebut. Jadi teman kamu sudah dilarang tetapi tetap maksa untuk masuk, Juna? Iya, Lingga. Aku tidak tahu kalau mereka akan bertindak seceroboh itu. Padahal aku sudah memperingatinya. Tak bisa disangkal rasa penasarannya berlebihan seringkali membuat seseorang bertindak di luar nalar. Ibarat ngengat yang tertarik pada cahaya api, meskipun ia tahu panasnya bisa membakar, tetap saja ia mendekat tanpa bisa menahan diri. Biasanya mereka mau mendengarkan perkataanku, tapi untuk kali ini entah apa yang membuat mereka nekat untuk masuk. Apa mungkin ada yang maksud mereka? Bisa jadi. Ya sudah, ayo kita lewati jembatan ini. Mereka membuka pelang penghalang jembatan. Suara derit kayu dari jembatan yang sudah tua membuat kami berjalan dengan hati-hati. Sesampainya di gerbang hutan, ada sebuah pusaka tertancap di tanah. Aku takjub dengan pusaka itu. Selain bentuknya yang unik, ada energi besar yang tersimpan di dalamnya. Ini pusaka kamu, Juna? Iya, Andra, ini pusaka warisan keluargaku. Aku mengangguk mengerti keluarga Juna pasti bukan orang sembarangan bisa memiliki pusaka seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah siap?
Kami semua mengangguk. Juna duduk bersila di depan pusakanya, mulai membaca sebuah mantra untuk melepaskan pagar gaib. Pusaka tersebut memancarkan cahaya yang terang, kemudian terlepas dan tergenggam di tangan Juna. Gerbang alas Butoringin terbuka. Angin besar dengan tekanan energi yang begitu mengintimidasi berhembus ke wajah kami. Aku, Arlingga, dan Aswan sedikit terkejut dengan kekuatan energi itu. Energi apa ini? Benar-benar mengerikan. Baru kali ini aku merasa sedikit takut. Bersiaplah, mereka datang. Kami sadar kembali saat melihat puluhan makhluk halus dari alas Butoringin mengarah ke arah kami. Aku maju selangkah. Cincin Pancasona sudah terpasang di jariku. Dengan membacakan sebuah amalan, cincin Pancasona mulai bersinar terang. Dengan sekali hentakan kaki, gelombang cahaya putih melesat, melenyapkan beberapa makhluk halus yang ingin menyerang. Hebat, hanya satu kali hentakan mereka melebur menjadi abu. Juna terperangah melihat kemampuanku yang mampu melenyapkan banyak sosok hanya dengan sekali hentakan kaki. Arlingga menepuk bahu Juna dengan tersenyum. Ini belum seberapa. Kami terus melangkah masuk ke dalam alas Butoringin. Kegelapan malam semakin pekat dan suasana hutan semakin mencekam. Angin dingin menyapu wajah kami, membawa bisikan-bisikan aneh yang mengganggu konsentrasi. Juna memimpin jalan dengan pusakanya yang kini menjadi sumber cahaya. Kami terus bergerak dengan waspada. Setiap langkah terasa berat seiring semakin dekatnya kami dengan pusat energi gaib yang mengerikan. Banyak sosok besar dengan mata merah memperhatikan kami dari balik bayangan. Aneh, seharusnya mereka menghalangi kita untuk menuju candi. Karena semalam aku dan Mbah Darso sudah memaksa masuk dan membuat mereka marah. Apa mungkin mereka takut dengan salah satu dari kita? Memang cukup mengherankan, namun aku tahu siapa yang membuat mereka tidak berani menyerang. Tentu bukan salah satu dari kami, tapi karena sosok bayangan hitam yang terbentuk dari bayanganku. Entah mengapa Buto Jolo tiba-tiba menyatu dengan bayanganku. Biasanya dia menunggu perintah dariku baru aku menampakkan diri. Setelah 15 menit berjalan menyusuri hutan dengan sosok-sosok yang masih memperhatikan kami dari balik bayangan, di kejauhan samar-samar terlihat sebuah candi besar, tempat teman-teman Juna terjebak. Energi yang memancar dari candi itu begitu kuat dan mengintimidasi. Kami semua merasakan beban yang semakin berat di dada. Ternyata dari sana sumbernya. Kita harus menyembunyikan keberadaan kita, jangan sampai sosok yang berada di dalam candi curiga. Kami mulai mendekat melalui pepohonan. Candi ini begitu besar dan banyak ukuran relief yang menggambarkan sosok-sosok bermata lebar dan bertaring. Di depan candi ada sebuah altar kosong dengan lubang kecil di tengahnya. Apa altar itu tempat sebelumnya Pasak Sukmo berada? Benar. Menurut Mbah Darso di sana tempat Pasak Sukmo berada. Tiba-tiba aku mendengar bisikan gaib dari Buto Jolo. Bergeraklah dengan cepat dan segera pergi dari tempat ini. Aku yang akan masuk ke dalam. Kalian berjaga di luar. Semua mengangguk mengerti. Aku kemudian membaca ajian Wiraga Kencana agar bisa bergerak dengan cepat. Cahaya putih menyelimuti kakiku, sedangkan Aswan menggunakan kemampuan Asoka. Kami tidak ingin berlama-lama dan segera bergerak cepat memasuki candi besar itu.